Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang golongan yang sangat mulia yang Allah sering sebut dalam Al-Qur'an, yaitu golongan al-muhsinin atau al-muhsinun. Itu orang-orang yang berbuat ihsan. Lafal al-muhsinin saja dalam Al-Qur'an mungkin lebih dari 30 kali Allah sebutkan tentang mereka ini al-muhsinin. Belum lagi dalam bentuk lafal-lafal yang lain seperti al-ihsan atau ahsinu, ya, al-husna, al-hasan, ya. Lafal yang terkait dengan al-muhsinin atau al-ihsan sangat banyak dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah mencapai derajat al-ihsan. Dan kita tahu dalam maratibuddin, dalam tingkatan-tingkatan agama, maka yang paling tinggi adalah derajat al-ihsan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Jibril yang masyhur ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun Islam yang 5, yaitu syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Kemudian Jibril bertanya lagi pada tingkatan yang lebih tinggi, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan rukun iman yang 6, "Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, pada para rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Setelah itu Jibril bertanya kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi, "Fa akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan jika kau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Di sini para ulama akhirnya menyimpulkan bahwasanya urutan tingkatan agama yang paling dasar adalah Islam, kemudian di atasnya adalah iman, di atasnya lagi adalah ihsan. Orang yang Islam namanya muslim, orang yang beriman namanya mukmin, orang yang ihsan namanya muhsin. Dan demikian, kalau begitu tidak semua orang muslim dia mukmin. Dan sebaliknya tidak semua mukmin dia muhsin. Ya. Karenanya seperti Allah menegur orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman. Kata Allah, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah, ya, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami Islam. Walamma yadkhil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kalian, ya. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhil imanu fi qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke hatinya. Yaitu isyarat bahwasanya ada derajat orang yang muslim tapi belum sampai pada derajat orang yang beriman, ya. Dan ketika sudah sampai pada derajat iman, yaitu Islamnya semakin baik, kemudian amal hatinya semakin kuat, maka dia sampai derajat iman. Ternyata di antara orang beriman ada yang spesifik lagi, itu orang-orang yang muhsin. Siapa orang yang muhsin? Rasulullah tadi kasih definisi. Orang yang muhsin adalah jika engkau dikatakan muhsin jika anta budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Ini derajat tidak mudah, ini derajat perlu perjuangan, perlu ilmu, perlu praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang mencapai derajat ihsan, ya. Dia butuh ilmu dan juga butuh praktek. Kalau sekedar ilmu saja tanpa praktek maka tidak masuk ke dalam hati. Tapi ilmu dipraktekkan sampai akhirnya dia mencapai derajat ini sehingga menjadi suatu kebiasaan baginya. Setiap dia beramal soleh, maka dia merasa seakan-akan dia melihat Allah sedang melihatnya, dia seakan-akan melihat Allah di hadapannya, atau dia yakin Allah sedang melihatnya beramal soleh dengan amal soleh tersebut. Dan ada perkataan indah dari Syekh
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya pondasi kebahagiaan terhadap seorang dibangun di atas dua hal. Pondasi kebahagiaan dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama manusia. Siapa yang mengumpulkan dua hal ini dalam ibadah, dia sangat ikhlas dan dia sangat peduli kepada orang lain, dia membantu orang lain, maka dia telah mencapai puncak kebahagiaan. Oleh karena orang paling bahagia adalah para nabi. Orang paling bahagia adalah para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bahagia karena dia sangat ikhlas dalam beribadah dan sangat membantu sesama manusia, sangat bantu para sahabat. Dan itulah kebiasaan para nabi. Lihatlah Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih kecil berbicara, dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dan di antara tafsiran berkah, Nabi Isa disebut berkah, yaitu mualliman lil khair wa qadaan li hawaijin nas. Beliau suka mengajarkan kebaikan dan suka memenuhi kebutuhan orang, suka membantu kebutuhan orang lain. Ini sifat para nabi. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dia dalam kondisi kelaparan sampai di kota Madian, walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim ra'ataini tadhudan. Ketika dia sampai di sebuah mata air di sumur, dia lihat orang-orang pada ambil air. Ternyata dua wanita ada yang nahan-nahan kambing mereka tidak ikut ambil air. Maka Nabi Musa langsung, ini para nabi seperti suka menolong orang lain, langsung dia terpanggil, dia mengatakan, ma khatbukuma, apa yang buat kalian tidak mengambil air? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syekhun kabir. Berkatalah dua wanita tersebut, kami tidak bisa mengambil air karena akan bercampur baur dengan lelaki. Kami ngambil air kalau mereka sudah pergi dulu, baru kami ambil air. Sementara harusnya yang ngambil air bapak kami, namun bapak kami sudah tua, makanya kami yang turun tangan langsung. Kata Allah, fasaqa lahuma tsumma tawalla ila dhil. Langsung Nabi Musa ambilkan air buat mereka berdua tanpa berharap pamrih sama sekali. Kemudian dia pun karena kelaparan, dia pun berbaring di bawah sebuah pohon yang rindang, kemudian berdoa kepada Allah. Demikianlah para nabi, mereka adalah orang yang paling semangat memberi kebaikan kepada umatnya, ya. Paling semangat memberi kebaikan kepada umatnya, ya. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari manusia, dari bangsa Arab. Ketika itu turun kepada orang-orang Arab. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun alaikum, sangat semangat untuk memberi kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada orang-orang beriman. Jadi kalau ada yang memberatkan para sahabat, Rasul juga merasa berat. Dan dia sangat semangat untuk kebaikan kepada para sahabat, pada kaum mukminin. Dari sini, siapa yang ingin bahagia, maka hendaklah dia mengumpulkan dua hal ini, ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, semangat memberi kebaikan kepada orang di sekitarnya, baik anaknya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, keluarganya, kaum muslimin secara umum. Jika pikirannya selalu berada pada dua poros ini, gimana bisa ikhlas beribadah, bagaimana bisa membantu orang lain, maka dia akan menjadi orang paling bahagia. Saya nggak usah bicara tentang Rasulullah SAW. Kita dulu punya guru, ya, namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Tidak ada bencana alam di Indonesia kecuali dia paling semangat mengantarkan bantuan. Tidak ada musibah, bahkan luar negeri ke Yaman ada banyak masalah di sana, dia bantuan kemanusiaan di Yaman, di Palestina, di Suria. Dia paling semangat ke sana. Ya. Tidak ada letihnya kalau kita lihat apa? Tidak ada letihnya dalam membantu orang lain. Saya bilang Allah pasti berikan dia kebahagiaan, ya. Ketika dia membagi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah juga berikan dia apa? Kebahagiaan. Kalau kita bilang capek, apa enggak capek? Justru dia bahagia di situ. Bahagia membantu orang lain, bahagia membantu orang lain. Maka siapa yang ikhlas dan biasa berbuat ihsan kepada orang lain, maka dia akan bahagia. Dan dua sifat ini, ikhlas, membantu orang lain, ini terkumpul pada makna ihsan. Orang sepertinya adalah orang yang muhsin, orang ihsan, yang ketika beribadah dia merasa sedang melihat Allah Subhanahu wa taala.
dan dia juga semangat membantu orang lain. Karenanya wajar jika dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ihsan. Ya, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, berihsanlah kalian. Innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, ya. Ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Dan terlalu banyak ayat, insyaallah nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan berbuat ihsan. Sebelum kita bahas tentang fadilah atau keutamaan berbuat ihsan, kita akan jelaskan tentang mana ihsan dan bagaimana kita mempraktekkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan tadi, ihsan secara ilmu mudah dipelajari, namun praktek susah. Tetapi kalau seorang selalu mengiringi ilmunya dengan prakteknya, dia iringi, maka akan terpatri dalam hatinya. Tingkatan maratibuddin, tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu namanya ihsan. Ihsan. Saya sudah katakan tidak semua orang muslim beriman dan tidak semua orang beriman mencapai derajat apa? Ihsan. Sekarang kita bicara teorinya. Untuk kita praktek dalam kehidupan sehari-hari, karena ternyata majal atau ranah ihsan itu sangat luas. Ranah ihsan sangat luas. Rasulullah bersabda ketika ditanya malaikat Jibril yang menjelma jadi Arab Badui, dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Siapa sih orang muhsin itu? Maka Rasulullah berkata, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Rasulullah sebutkan dua tingkatan. Kau beribadah seakan-akan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu di dunia kita enggak bakalan bisa melihat Allah. Makanya Rasulullah mengatakan seakan-akan engkau melihat Allah. Namun kau tidak bakalan bisa melihat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, mata kita tidak mampu untuk melihat Allah. Jangankan Allah, sekarang banyak yang tidak bisa kita lihat. Malaikat tidak bisa kita lihat, matahari tidak mampu kita lihat lama-lama. Banyak hal yang kita tidak mampu melihatnya. Tapi pada hari kiamat kelak, ketika manusia dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah dengan kemampuan fisik yang berbeda, ya. Sebagaimana manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan matahari jarak 1 mil, mereka kuat. Sebagian penghuni neraka disiksa tidak mati-mati. Artinya mereka dibangkitkan dan dimodifikasi oleh Allah. Di antaranya penghuni surga dipersiapkan oleh Allah dengan mata yang baru yang mampu untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga dan tambahan. Ziyadah ditafsirkan oleh dalam hadis-hadis yang sahih, maksudnya melihat wajah Allah. Dan itulah puncak kelezatan di surga, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala berhadap-hadapan. Kata Nabi SAW, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah iyanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati." Kalian benar-benar pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian, itu berhadap-hadapan. Sebagaimana kalian melihat rembulan purnama, rembulan di malam bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling desak-desakan. Karena yang dipandang di atas beda, kalau yang dipandang di depan tentu akan ada yang tinggi susah, tapi yang dipandang di atas semua bisa melihat dengan mudah. Itu nanti, sekarang kita nggak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan fisik kita tidak mampu, ya.